Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi para sutresno dimanapun Anda berada sekeluarga. Selamat bertemu kembali dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia tetap berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, dan selalu setia berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku, mengamalkan semua ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta yang khusus berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan ponco laku ngawurip ihsan, dan yang paling utama adalah selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalani ponco laku kunci ngawurip mubarok. Dan semoga pertemuan kita pada pagi hari ini masih selalu dalam naungan anugerah yang kian agung dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Gusti Ingkang Maha Suci, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga anugerah yang kian agung itu baik berupa kenikmatan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, hingga kenikmatan tentrem dan nentremake baik dalam kehidupan kita sekeluarga. Semoga kita tetap bisa mensyukurinya minimal dengan melafadzkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, inggih menika puji syukur teguh kanthi slamet dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, di pagi hari ini kita sudah menjangkau pertemuan di episode tahun 2022, di episode yang ke-14, dan kita tetap menyambung bahasan episode 11, 12, dan 13 yang telah lewat. Itu sangat berkaitan, dan di episode 014 ini Kuku akan menyampaikan tema khusus, yaitu sudah menginjak tema sejatinya paweling, sejatinya laku paweling ing dalam wahyu ponco gaib. Paweling ini merupakan wahyu ponco gaib yang ketiga. Mari kita, sebelum memulai seperti biasanya, bagi para penghayat laku kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci, laku kunci yang berkeyakinan agama Islam, Kuku selalu menyarankan untuk kita meresapkan terlebih dahulu sebelum aktivitas apapun dengan barokatul Fatihah bersama-sama. Kemudian setelah itu kita meresapkan bersama-sama pula, meresapkan patrap kunci, supaya apa, bahasan kita mulai awal hingga akhir nanti bisa tetap lancar dan dinaungi hidayatul hidayah langsung dari Gusti Ingkang Maha Suci, petunjuk yang hakiki, petunjuk kuncoro suci, sehingga hasil bahasan kita tetap neteskan atau menghasilkan manfaat, miguno, serta mahanani kalau diterapkan dalam kehidupan nyata kita sekeluarga. Mari kita mulai saja melafadzkan Fatihah bagi penghayat laku kasampunan urip yang berkeyakinan agama Islam. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama meresapkan kunci dalam rasa jati kita. Sumangga kita mulai. Gusti Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya
nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun sangat, terima kasih kepada semua para sutresna dimanapun Anda berada. Semoga resapan bersama-sama bagi penghayat lagu kunci yang beragama Islam yang menika didahului dengan Fatihah bersama-sama tadi, dan khusus bagi penghayat lagu Kumpul Nunggal Suci, kita selanjutnya juga meresapkan patrap kunci bersama-sama. Semoga apa yang kita resapkan bersama-sama tersebut menjadikan Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan anugerah ingkang agung kepada kita berupa hidayatul hidayah atau petunjuk kuncoro suci kepada kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan selalu terkuncoro pituduh kuncoro suci. Dalam melakukan aktivitas apapun kita selalu bisa berpegangan kepada wicaksana yang dalam bahasa hakikat atau bahasa rasa bermakna kemampuan untuk bisa menjangkau kebenaran yang hakiki, serta kita bisa bergecolan dengan panguwasa atau dalam bahasa rasa bahasa hakiki maknanya adalah kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih sayang welas asih kepada apapun, siapapun, bagaimanapun, kapanpun, serta dalam kahanan kondisi bagaimanapun. Dan semoga semua itu tetap menjadi limpahan anugerah kepada kita sekeluarga. Untuk itu para sutresna, kita memulainya, monggo kita toto niat kita, kita bersihkan hati kita, jembarkan dada kita, serta haluskan rasa jati kita dalam memiwiti bahasan ini hingga akhir, supaya apa? Kuncoro suci tetap menjadi daya energi pembahasan edisi episode 014 menika, sehingga hasilnya tetap bisa manfaat, miguna, serta mahanani kalau kita terapkan dalam kehidupan nyata. Monggo kita noto niat, membersihkan hati, melapangkan dada, serta menghaluskan rasa jati. Tema kali ini adalah sejatine paweling lenggahe ing wahyu panca gaib. Lagu kasampunan urip kita, lagu Kumpul Nunggal Suci kita. Itu bagaimana kesejatiannya. Para sutresna ingkang mulia, kalau kemarin Koko sudah mengupas masalah kesejatiannya singkir sampai 2 episode ya, 2 bagian ya. Karena apa? Memang untuk singkir itu manfaatnya luar biasa, di samping manfaatnya untuk melenggakan kesejatiannya rasa tresna welas asih kita khusus dumateng garwa kita, ateges kita menselaraskan rasa jati tresna welas asih kita selama untuk dieksplorkan dalam bentuk laku sarasmi terhadap suami atau istri. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena untuk sarasmi kita tidak harus memepes dulu nafsu kita, syahwat kita, supaya hasil dari manunggalnya rasa sejati antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tersebut bisa menetaskan jabang bayi yang berkualitas utama, baik itu jasmani maupun rohaninya. Dan yang kedua, untuk singkir itu merupakan sarana komunikasi yang horizontal, artinya untuk mengatur komunikasi kita yang berhajat sesama manusia ataupun berhajat sesama makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan. Adapun yang kita bahas untuk saat ini adalah paweling, itu sama-sama alat komunikasi. Jadi asmo, singkir, dan paweling ini merupakan sarana komunikasi, alat komunikasi. Nah, kalau singkir merupakan alat komunikasi horizontal, paweling ini alat komunikasi vertikal. Artinya apa? Alat komunikasi kita secara pribadi kepada Yang Maha Hidup atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun asmo adalah
alat komunikasi kita yang merupakan password pribadi utawi kata kunci pribadi kita kepada Yang Maha Hidup. Jadi masing-masing manusia itu diberikan password, alat komunikasi dengan kata kunci yang namanya asmo. Jadi para setresno, mari kita wigateni, mari kita perhatikan, kita bahas satu demi satu. Untuk paweling dan singkir, kedua-duanya itu merupakan dawuhipun Rama. Dan untuk paweling sendiri itu dawuhipun Rama ateges kita kedatan saeling, kita harus selalu eling. Kemudian setelah eling kita harus selalu pamit. Dan setelah kita pamit kita harus bisa nyuwun pangestu. Untuk paweling jadi fungsinya itu untuk eling kesejatian kita, posisi kita dengan Tuhan itu apa. Kita ini sebagai hambanya. Kemudian setelah eling kita harus pamit. Dalam setiap gerak dan langkah harus pamit dulu. Nah, pamit kita itu ateges pamit dalam situasi yang normal kalau tidak ada masalah yang khusus, atau pamit kalau ada masalah yang normal, berarti kita harus pesan kepada Tuhan bahwa kita menghadapi seperti ini, mohon dijangkungi dengan restu atau pangestunya Tuhan Yang Maha Esa. Setelah eling dan pamit baru kita mohon pangestu. Maka dari itu paweling itu kata kunci dari unennya adalah mohon tambahin pangestu. Kenapa kok tambahin pangestu? Karena semua putra Rama itu sudah diberikan pangestu. Hanya saja untuk menyikapi kahanan-kahanan permasalahan yang khusus, kita butuh tambahan pangestu. Maka dari itu, unen paweling itu yang esensi adalah nyuwun tambahin pangestunipun Rama utawi Gusti ingkang nglenggahaken rasa manunggal. Mari kita lanjutkan para sutresna. Jadi antara paweling dan singkir itu kedua-duanya merupakan dawuhipun Rama dan kedua-duanya merupakan alat komunikasi. Kalau singkir horizontal sifatnya, kalau paweling sifatnya vertikal. Jadi paweling ini istimewa karena apa? Ini alat komunikasi yang vertikal. Tidak semua orang bisa mempunyai sarana komunikasi yang langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa dia nerimo kunci atau wahyu ponco gaib. Jadi kalau singkir itu sifatnya kita itu untuk nipisake nafsu papat utawi anyingkri kabeh tumindak ingkang luput yang terjemah atau tergerak dari nafsu-nafsu kita yang memomori. Kalau paweling kita eling, pamit dan mohon pangestu supaya kita tidak sampai beraktivitas luput, makanya diwasesoni dengan paweling kemudian mijil. Artinya mari eling pamit nyuwun pangestu supaya masalah yang khusus yang kita temahi, kahanan yang khusus itu dapat dipangestuni Gusti ingkang Maha Suci sehingga tersolusikan, tidak ada tumindak kita yang luput. Pramila untuk singkir dan paweling ini Rama paring sabda, ora gampang urip ing alam donya menungsa iku lamun tanwikan asale dumadi. Artinya tidak mudah manusia hidup di dunia ini kalau tidak paham asal usul kedadiane dan ora paham asal usul kesejatiannya. Nah, yang bisa mengupas asal usul kesejatian kita hanya dengan asmo, dengan kunci, asmo, paweling serta singkir hingga dimijilake. Kita akan mendapatkan semua kesejatian hidup, kesejatian gerak hidup dan kesejatian rasa hidup dan kesejatian angrasaake hidup. Itu posisinya paweling, singkir dan asmo serta wahyu ponco gaib. Sehingga kalau kita sudah paham asal usul kesejatian dumadi kita, gecolan kita hanya kepada roh suci, rasa sing durung kemomoran, yaitu asmo, yaitu urip, yaitu Rama, yaitu mono, inggih menika kunci piyambak ateges asmo putra. Makanya pemahaman paweling itu kukuh mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng sedaya para kadang putra Rama
mbok bile ada persepsi, perspektif, pemahaman yang ada selisih, tidak sama sedikit atau banyak, mohon dimaafkan karena untuk laku Wahyu Ponco Gaib itu sifatnya nomponi pribadi, paulai pribadi, kesan yang ditangkap pun pribadi menjadi perspektif. Dan tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain. Yang bisa ini untuk pedoman mulung ing rasa. Jadi untuk menambahi gosok ginosok, urap urup supaya bisa urip. Para sutresna kami nulya monggo dilajengaken. Kuku mohon izin untuk berbagi tabir utawi kesejatian tentang paweling ini dalam konteks pemahaman laku yang sudah kuku jalankan, dan alhamdulillahnya pasaksian-pasaksiannya itu sudah bisa kuku berbagikan kepada para kadang-kadang yang meminta kunci, laku kunci melalui kuku, dan alhamdulillah juga semua bisa mahanani supaya semua bisa manfaat bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarga serta berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kuku selalu menyarankan laku Wahyu Ponco Gaib itu jangan dimaknai sempit kepada semua laku kunci yang minta dari kuku, selalu kuku sarankan untuk seperti itu. Jadi terapkan semua Wahyu Ponco Gaib dalam semua lini kehidupan, maka semua paksesan akan semakin banyak kita dapatkan, kita rasakan, menjadi bukti supaya bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi orang lain yang ingin juga melakukan hal sama supaya mendapat restu, eling, pamit, dan pangestu dari Gusti Ingkang Maha Saci melalui paweling tersebut. Para sutresna ingkang minulya, jadi khusus untuk paweling ini kuku bisa aturkan sama seperti alat komunikasi. Di samping bersifat vertikal, ini juga sifatnya seperti komunikasi alat kontrol diri, menyaring, memfilter supaya tetap kita eling, posisi kita eling itu sebagai hamba Tuhan, makhluk, tidak lebih dan tidak bukan. Pramila kita tidak punya doyo. Setelah kita sudah eling bahwa kita tidak punya doyo, kita harus segala sesuatu itu pamit kepada, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan kita atau Gusti Ingkang Maha Suci kita. Setelah kita begitu eling terus pamit, kita mohon pangestu setiap langkah-langkah kita yang akan kita perbuat, sehingga langkah yang kita sudah akan lakukan sudah terkuncoro, terfilter oleh kuncoro suci yang langsung diberikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci, dan itu menjadikan kontrol yang benar-benar wasis sasmitoning ing kontrol. Dadi sasmito ning sasmito inggih menika wasisipun laku. Dan ini kontrol yang luar biasa. Paweling ini menjadi sarana kontrol yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, karena paweling ini untuk memfilter kalau kita mendapati kahanan yang khusus dan itu sulit dijangkau oleh akal. Kemarin Kokuya juga sudah pernah singgung, dan ini lebih detail kita supaya bisa memahami duduk kesejatiannya lebih peka lagi. Karena paweling ini akhirnya juga bisa menjadi sarana kontrol kewasisan kita semakin halus, semakin tajam. Maka dari itu paweling ini juga bisa menjadi sarana untuk komunikasi, berevaluasi diri yang tinggi, mawas diri yang tinggi, rehabilitasi tinggi, proses menuju nilai tambah kita sebagai putra Rama. Jadi nilai kita sebagai putra Rama harus berbeda dengan orang-orang yang awam umum. Minimal manfaat kita bagi orang lain itu melebihi manfaat orang yang umum kepada orang lain. Dan kita harus juga manfaatnya bisa lebih menenteramkan, memberi pepadan kepada orang lain dibanding orang yang umum. Nah, itu peran sesungguhnya yang benar-benar diharapkan oleh Rama kepada kita untuk menyuwun kekudanganipun Rama kita menjadi kitab suci ada makna. Dengan menggunakan semua Wahyu Ponco Gaib, kita harus bisa menebarkan kemanfaatan yang lebih besar, semakin baik kepada banyak umat, banyak manusia, banyak makhluk Tuhan.
bukan malah menebar sebaliknya, kita selalu membuat permasalahan, perdebatan, dan seterusnya. Itu tidak mengkuncorkan sikap adamakno. Para sutresna ingkang minulya, dados dengan sarana paweling ini kita di samping eling, di samping pamit, terus kita mohon pangestu, maka kita juga akan diberikan berkah restu oleh Gusti ingkang Maha Suci dalam setiap langkah yang akan kita lakukan. Setelah difilter oleh paweling, dimijilkan, baru nanti kita minompo rasa jawabannya. Pasti yang akan kita lakukan tidak akan pernah salah, atau tumindak kita tidak akan mendekati tundikan luput. Jangankan mendekati tumbak luput, kita untuk merasakan sesuatu yang mau luput saja kita akan mendapatkan jawaban untuk menunda apa yang kita lakukan, aktivitas tersebut. Sehingga salah yang sudah dekat itu sudah tertunda, bahkan terbatalkan. Luput kita itu dengan wasesonya paweling kemudian ditegaskan dalam mijil. Nah, laku paweling ini karena ini hubungan untuk vertikal dengan Gusti ingkang Maha Suci, maka jangan kita ragu, jangan uwas sumelang. Kalau kita menghadapi kahanan khusus dalam konteks tanda petik permasalahan, jangan segan-segan bahwa ini nanti memori rasa, bukan. Karena kita laku gulung itu, kalau laku gelarnya kita juga ada kendala, pasti kita gulungnya akan terseret, tidak bisa mahanani. Maka dari kalau mendapati kahanan apapun, jangan segan-segan ajukan kepada Sang Maha Hidup dengan lewat paweling rumiyin, singkir lumiyin, paweling rumiyin, kemudian dimijilkan. Maka itu hasilnya akan semakin luar biasa wasesnya. Nanti pada edisi episode yang berikutnya, Koko akan sampaikan semua untuk menggali paseksen setiap perilaku mengenai masalah-masalah khusus apa saja yang pernah Koko pasekseni, dan kadang-kadang yang laku kunci melalui Koko sudah menerima paseksen akan Koko bagikan semua. Mudah-mudahan bisa tidak memakan waktu yang terlalu banyak, episode yang terlalu banyak, tetapi manfaatnya akan bisa kita rasakan secara bersama. Para sutresna ingkang minulya, jadi konteksnya paweling ini benar-benar sangat istimewa. Bayangkan manusia seperti kita diberi media gaib, sarana gaib, berkomunikasi secara vertikal langsung kepada Tuhan ingkang Maha Suci. Dengan satu diberikan prasyarat utama yaitu asma atau passwordnya. Kemudian kita diberikan sarana berupa paweling, juga singkir. Singkir untuk masa sani, karena setiap kahanan biasanya kita itu berbenturan dengan kemasyarakatan dengan orang lain, terus sehingga menimbulkan masalah khusus. Maka mau tidak mau sebelum paweling kita harus disingkir lebih dulu. Karena apa? Singkir itu komunikasi antar makhluk hidup, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Contoh konkretnya, kalau kita seumpamanya menghadapi situasi yang benar-benar dilematis sekali, kita enak-enak nganter mau makarya, di jalan ketemu orang yang mau berbuat jahat, benar-benar menggigirisi, dan kemungkinan kita tidak akan mampu untuk menyiasati tanpa bantuan Gusti ingkang Maha Suci. Maka karena ini hubungannya dengan manusia, kita singkir lebih dulu setelah kunci. Baru setelah singkir kita paweling. Karena apa? Kita harus ajukan kepada Tuhan. Nah, paweling ini komunikasi langsung vertikal. Nah, singkir tadi untuk netrasil bahwa kita supaya tidak khawatir berlebihan menghadapi situasi itu, kita singkir. Begitu tenang kita paweling, setelah paweling kita mijil. Nah, jawaban dari mijil insya Allah pasti tidak akan terjadi hal yang buruk dengan bahaya yang kita hadapi tadi. Seperti itu. Dan ini sudah beberapa kali sudah Koko pasekseni, dan teman-teman kadang yang laku kunci melalui kukus yang kita bagikan untuk laku seperti ini juga sudah
sama-sama memperoleh persaksian yang sama, kemanfaatan, kemahananian Wahyu Panca dalam kehidupan nyata, baik gulung maupun gelar. Nah, apa semua permasalahan itu harus kita menggunakan singkir, paweling, dan mijil dalam konteks meminta solusi? Nah, ini rambu-rambu yang sudah diberikan Romo. Jadi tidak semua putra itu harus benar-benar titik-titik manja, titik-titik disingkir, titik-titik paweling, tidak. Nah, karena putra ini rasanya sudah halus, maka bisa memperkirakan masalah ini benar-benar top urgent, artinya kegentingannya tinggi atau tidak, itu sudah rasanya sudah mulung. Jadi tidak semua permasalahan yang khusus harus kita perlakukan dengan cara singkir maupun paweling, cukup dengan mijil saja. Contohnya kalau kita ingin cuman berangkat kerja saja, makarya saja, ya haruslah pakai mijil saja, cukup. Atau kita biasa kerutinitas kita yang tidak ada insiden, kenapa harus singkir dan paweling? Tetapi kalau cukup waktu tidak apa-apa, diwasasi dengan singkir dan paweling, tapi tidak ada permintaan yang khusus, cukup mijil rogo, arep alaku opo, aktivitas apa, namun itu saja. Namun kalau kita memang terpaksa nemahi atau nemui kahanan yang khusus yang berkaitan dengan insiden nantinya, maka jangan segan-segan melakukan setelah kunci, singkir, baru paweling, serta mijil. Insya Allah kita akan terhindar dari semua itu. Betapa luar biasanya kita menjadi putra Romo. Karena apa? Kita laku Wahyu Panca gaib itu tidak perlu membuat tebusan dalam artian tirakat. Karena apa? Tirakat tebusannya itu sudah dilakukan, disengkuyung sendiri oleh Romo waktu beliau laku untuk mendapatkan Wahyu Panca gaib. Ini benar-benar panalangsanya sudah luar biasa, dan itulah sudah dicakup untuk disengkuyung kepada semua putra. Jadi panalangsanya itu sudah diwakili oleh Romo. Luar biasa benar. Maka dari itu kalau kita menggunakan Wahyu Panca gaib itu untuk tujuan tidak baik, sangat berdosa kepada Romo yang benar-benar luar biasa memberikan paringan berupa Wahyu Panca gaib ini kita tanpa tirakat. Para sutrisna kami ya, mari kita kembali ke laptop, kita lanjutkan. Untuk paweling, benar-benar kalau kita bahas paweling ini, seandainya kuku diberikan waktu mulai berapa jam pun tidak akan pernah habis dan sangat semakin menarik. Karena paweling ini media komunikasi langsung kepada Tuhan atau secara vertikal. Sehingga apapun semua kalau berkaitan dengan Tuhan tidak ada yang menarik, pasti menarik semua. Kupasannya akan semakin luas dan tidak akan bisa berhenti. Nah, yang paling umum kita dapatkan terutama bagi kadang yang baru kita menerima kunci, sama seperti para kadang yang menerima kunci dari kuku, seperti kuku yang dulu alami juga begitu setelah menerima kunci hampir 4 tahun lebih itu tidak bisa merasakan mahanani. Bisanya waktu kita megang kunci, jengkerotan, goyotan, atau jungkir balik dan sebagainya, getaran yang keras, yang kasar seperti itu. Dan gitu, karena kita tidak punya pembimbing yang khusus, seringkali bertanda tanya, loh, aku iki kesurupan apa enggak, dan seterusnya. Nah, kahanan-kahanan itulah yang bisa menyebabkan para kadang baru ini akan bingung kalau kita tidak ada pendamping, yaitu abdi kekadangan. Jadi memang menurutku peran pengurus abdi kekadangan itu penting, utapi ini sepuh itu penting untuk mendampingi seperti ini, memberi pepadang. Dan jangan diweden-wedeni malahan. Loh, ojo iku gak koyo Romo lah, itu tambah gak iso nyandak mangke. Berikan kewicaksanaan itu artinya apa? Kita mampu menjangkau kebenaran yang hakiki dengan cara membuat kelonggaran. Supaya kadang baru ini tidak putus asa, semakin bisa untuk menjalani laku Wahyu Panca gaib sebagaimana kesejatiannya, akan menemukan kemahanannya. Dan ini peran abdi kekadangan sebetulnya. Darmo kekadangan, darmo bakti kekadangan, utawi bini sepuh. Karena apa? Masih banyak buktinya yang merespon WA kuku
laku-laku yang pengakuannya sudah mendapatkan asma, tetapi belum merasakan kemahanian wahyu panca gaib itu kayak apa. Nah ini sama seperti Koko dulu merasakan lebih dari 4 tahun tuh ya apa saja. Dan kuncinya adalah praktekkan semua wahyu panca gaib itu secara rutin dan nestantun. Rutin artinya tiap hari minimal seperti Koko aturkan tuh 2 kali jadwalnya, jam 6 lebih 5 menit sore dan jam 24 atau jam 12 malam lebih 5 menit. Itu minimal, harus, tidak boleh tidak setiap harinya. Baik penjenengan menjalankannya dalam konteks patrap maupun konteks sungkem. Kalau 2 jadwal itu kita rutinkan, lestantunkan, maka apa yang didhawuhkan Rama, ana apa-apa kunci, ora ana apa-apa kunci, arep turu tangi turu kunci, itu menghaluskan rasa jati dalam memulung rasa. Semakin mahananinya, kadarnya semakin mantap, semakin wasesa itu. Tetapi 2 yang Koko aturkan tadi, jadwal jam 6 sore lebih 5 menit dan jam 24 malam lebih 5 menit itu harus kita lakukan. Kita paksakan, menggunakan istilah, kita paksakan diri selalu tepat waktu, artinya rutin, lestantun, tiap saat tempatnya sama dan pengulangannya juga sama. Insya Allah pasti akan mahanani. Dan jangan lupa setiap kita berperilaku, kita selalu menggunakan pangumbahing rogo. Kalau di bahasanya Rama adalah sahabat nrimo tresna welas asih, ikhlas lan ngalah. Menawi bahasa atau rekod yang Koko ugemi adalah ditambah jujur di depannya. Jujur, sabar, tresna welas asih, neriman, baru ikhlas, dan semua itu cara menindaklanjukan dengan cara yang ngalah. Tidak ada bedanya kan, sama semua, selaras serasi. Sama dengan memaknai nafsu juga sama. Dalam bahasa Rama yang diaturkan tuh penekanannya adalah sandangan pitu. Wadahnya yang papat di wadah alus. Dalam bahasa Torekot, nafsu papat, latoifnya latoif 7 untuk membersihkannya. Jadi tidak ada hal yang saling tumpang tindih, semua saling melengkapi. Jadi disitulah kebijaksanaan kita dalam memahami semua ajaran luhur yang benar-benar luhur. Artinya beresensi kuncoro, inten dan berlian. Itu tidak boleh kita saling menghinakan satu yang lain, meremehkan satu yang lain, melebihkan dan merendahkan satu sama yang lain. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lanjutkan. Jadi paweling itu intinya kita eling, kita pamit, kita kemudian nyuwun pangestu. Begitu kita nyuwun pangestu, maka kita akan diberikan eling, diberikan kita pamitnya sudah direstui, di pangestoni, maka solusi akan juga diberikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci terhadap dilema kahanan khusus yang kita hadapi. Ini yang dimaksud kita nampa apa karsaning urip, dan kita legowo, ora protes dan ora berontak terhadap apa karsaning urip dumateng kita. Jadi tetap kita hidup gelar, harus kita lakukan upaya. Lamun duduk kanggo tumindak, luput, itu dasar yang diberikan oleh Rama. Dan ingat, paweling ini di samping menjadi sarana komunikasi vertikal kita dengan Tuhan langsung, tetapi paweling ini juga menjadi media komunikasi antara pertanyaan yang kita ajukan kepada Yang Maha Suci dan jawaban yang diberikan. Dan ingat, paweling itu pasti dapat jawaban. Koko ulang lagi, pasti mendapat jawaban. Nah, pertanyaannya nanti kita cara membiasakan supaya memperoleh paseksen, Koko akan berikan dalam episode yang berikutnya. Jadi kuncinya tetap sama untuk kita supaya dapat paseksen, harus rutin lestantun. Rutin lestantun, setiap perilaku kita harus dengan pengumbahing rogo lewatnya situ.
Begitu kita rutin dan lestantun, tapi pangumbayang rogo kita tidak pernah lakukan. Setiap sepak terjang kita saenake dhewe, kita gak iso tentrem dan gak iso nentremake liyan, gak iso bermanfaat diri sendiri, apalagi bermanfaat kepada liyan. Pasti kita tidak akan bisa nguncorake wahyu panca gaib itu secara sejati. Kuncorannya tidak akan keluar, dan pasti mahananinya juga tidak akan bisa keluar. Nah, itu ateges artinya apa? Grafik iman kita untuk melaksanakan wahyu panca gaib itu, kalau kita sudah menjadi putra, bukan berarti jaminan kita akan tetap tersaring terus. Nah, maka dari itulah nanti ada istilah hukum bengkok. Hukum bengkok itu yang dimaksud kalau kita sering melanggar unggar-unggar tumindak luput, tumbal luput yang sudah kategori salah, luput, dan dosa, maka nanti kita akan mendapati hukum bengkok. Selama kita tidak berkali-kali melakukan salah, luput, dan dosa, maka kita tidak akan bisa kena hukum bengkok. Dan Romo sendiri belum pernah menegaskan apakah hukum bengkok itu sudah berlaku untuk putra. Nah, Romo ngendika jawaban pun dorong. Sebab apa? Urip iku isik lagi nggelar apa? Gelar rasa, isik gorong nggelar hukum bengkok tersebut. Lah, ini sebetulnya sinyalemen yang bagus. Artinya apa? Bahwa semua itu ada konsekuensi yang berat. Tetapi kawicaksanan pun Romo ngaturaken kados kemawon. Isik dorong iku. Tetapi kita sebagai putra Romo harus bisa mewaseskan diri bahwa meskipun dorong, kita kudu noto, neliti tindak tanduk kita supaya tidak sampai selalu melanggar toto gelar atau apalagi toto gulung. Jadi toto gelar itu kita selalu merugikan orang lain, tidak bermanfaat dalam konteks salah, luput, dan dosa. Kalau toto gulung kita melanggar ungger-ungger dari Gusti ingkang Maha Suci. Itu hikmah kesejatiannya. Jadi semua rambu itu jangan kita pahami sebagai simsalabim, aji mumpung jarine buku, pokok jarine tulisannya ngono wis pokoke. Lah, repot kalau sudah bicara aji pokoke itu. Semuanya akan serba mandek. Terus yang di luar akan kita kelihatan salah, seperti kita sendiri yang betul. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan kembali. Jadi laku paweling itu merupakan juga kumpulnya antara pertanyaan dan jawaban yang langsung dari Gusti ingkang Maha Suci. Tetapi harus diingat, tidak semua kahanan khusus harus kita langsung sampaikan menjadi pertanyaan kepada Gusti ingkang Maha Suci atau panyuwunan dalam kita hantarkan dengan paweling. Sebagai putra kita harus selalu mengasah. Kalau top urgennya tidak tinggi, kita cukup menggunakan mijil saja. Mijil yang umum, mijil tumindake raga. Kalau memang secara itu berkali-kali dan dalam rasa kita wah itu tidak mungkin kita hindari, dan itu akan tidak mungkin juga terjangkau akal kita. Secara logika kita tidak bisa punya daya seperti itulah. Itu baru gunakanlah singkir dan paweling, baru mijil. Mijil apa ya? Mijil kahanan yang khusus tadi. Jadi ini sudah merupakan eling pamit nyuwun pangestu, artin pun nyuwun solusi. Kita mengajukan pertanyaan permohonan supaya diberikan solusi. Itu bedanya kita beraplikasi wahyu panca gaib dari semua lini dan memahami kahanan apapun. Para sutresna ingkang minulya, ketika pertanyaan yang kita ajukan sudah mendapatkan jawaban, itu sebetulnya sangat besar-besar, luhur-luhur, agung-agungnya anugerah yang diberikan Gusti ingkang Maha Suci kepada kita. Bayangkan, Koko Nuwate mengalami juga hal yang benar-benar sangat sulit dijangkau untuk akal. Karena terburu-burunya Koko waktu ke Surabaya sangat kencing, dan waktu itu kondisinya jalan licin. Tetapi mulai lebih awal Koko mempersiapkan diri dengan laku yang khusus, baik laku torekot maupun laku wahyu panca gaib, khususnya kunci hingga mijil, semua lengkap. Tetapi waktu di perjalanan, di tengah perjalanan, tetap kok masih ada uas semua. Kayak ini aku agak mungkin bisa selamat. Begitu Koko itu berhenti sebentar, Koko langsung kunci sejenak,
singkir sejenak, paweling sejenak, banjur mijil. Begitu bener-bener apa yang Koko khawatirkan. Kalau nggak salah, Koko masih ingat, hampir melewati Polda Surabaya, kondisi benar-benar rame kenceng, benar-benar di depan ternyata ada kecelakaan yang secara logika Koko tidak akan mungkin bisa menghindari. Koko juga kewenceng. Kok alhamdulillahnya begitu Koko mengingat kunci, mengingat saja lo, ingat, belum sampai ngerapalkan, mengingat saja, akhirnya lo terhindar. Koko kemudian berhenti, tapi kiri kanan itu sudah saling nyeruduk dari belakang. Jadi yang di depannya mesti ditubruki. Kok alhamdulillah Koko terhindar dari itu. Karena apa? Koko benar-benar tidak lagi ngeculkan Bloko Suto. Akhirnya Koko sebelum rosok itu semakin jangget, Koko berhenti kan, kunci lagi, singkir lagi, paweling lagi, baru mijil supaya sampai di tempat tujuan tidak ada halangan. Delala nggak seberapa menit kemudian, sampai setelah Polda Jatim itu Jalan Ayani, bener-bener ada kecelakaan yang ngegirisi di depan Koko, kiri kanan pada ditubruki dari belakang. Alhamdulillah Kokonya tidak apa-apa. Apakah itu keberuntungan? Tidak. Karena apa? Kita benar-benar mulai merasakan mulai awal, sehingga kita tidak mungkin membiarkan kedudut itu. Insya Allah itu bukan dari nafsu, bukan dari rasa khawatir, tetapi dari rasa. Sehingga kita berhenti dulu di pinggir, di rest area untuk kita matrap kunci, singkir, paweling, baru kita mijilkan supaya terhindar dari sakwah sangka yang itu tadi, apa dari nafsu, apakah dari rasa. Dan alhamdulillah ada kejadian teman, kita benar-benar diwengku oleh Gusti Ingkang Maha Suci. Itu yang dimaksud Koko. Semua kahanan yang khusus tidak harus langsung kita pahami sebagai permasalahan. Kalau bisa cukup dengan mijil saja, ya nggak usah langsung dipaksakan untuk singkir dan paweling, baru mijil. Nah, inilah yang disebut kita untuk belajar masisno mulung rasa. Jadi mewasasani semua kahanan yang khusus itu dengan konteks kesejatian kita sebagai putra Rama. Para sutresna ingkang minulya, filosofi laku pameling menika inggih menika eling menika ateges laku ingkang lagi karsa. Karsa menika artinipun ingat. Nah, ingat menika nanging maknanipun eling. Bukan sekedar ingat, tetapi eling ing ngriki tegesipun usaha ingkang rutin, ingkang ajeg kanthi paweling. Dados eling kita rutin ajeg kanthi paweling, rutin ajeg kanthi paweling itu setiap kita benar-benar rasane kuat kok gak nyaman banget. Jangan lupa, jangan sungkan, jangan bosan berpaweling dulu untuk selanjutnya mijilnya. Memang itu diawali dari karso. Lah karsonya itu kita bertanya-tanya, ini karsonya nafsu papat kita, ratu tetelukah, atau kita ini benar-benar mulung karso ing rasa. Kalau benar-benar masih berkesinambungan, pasti itu rasa, bukan nafsu. Karena apa? Sifatnya ratu tetelu itu gampang gingsir dan owah. Tetapi kalau rasa tetap, disitulah kita belajar wasis terhadap kahanan. Kita wigateni sendiri. Lama-kelamaan itu tajam dengan sendirinya. Sebatas kita perbuatannya harus kita benar-benar eling pangumbahing raga. Itu kuncinya, kesederhanaannya laku wahyu ponco gaib, tidak ribet, tidak sulit sebetulnya. Boto rutin dan lestantun kesungguhannya difilter dengan pangumbahing raga. Itu saja akan kita bisa pasti ngerasakake krasa rumangsa, sehingga akhirnya bisa ngerasakake atau manyekseni. Bukan krasa rumangsa dan ngrumangsani saja, tetapi krasa rumangsa njur bisa ngrasakake utawi ateges manyekseni. Itulah kehebatannya atau keutamaannya dari laku paweling kalau kita landepkan dengan cara singkir dulu kemudian mijil. Sehingga para sutresna
Mohon kenanya kuku akan menyampaikan tabir unen-unenipun paweling. Menika unen-unenipun paweling siji, loro, telu, telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahayu, loro grat rahina, telu rejeki. Lajeng kangge nyelami pemahamanipun unenipun paweling kala wau, kuku nyuwun izin nyelami kesejatian unen paweling menika siji menika ateges boten siji ambek siji utawa 11. Siji menika Gusti Maha Suci menika Gusti ingkang Maha Kuwasa utawi tetep utawi jejeg utawi dawuhipun Rama ateges pambuka ya panutup, gelar ya gulung. Siji kala wau njur ketemune mengku kang mengkoni, dados bisa ketemu sing mengku dan yang mengkoni, sehingga napa rasa kuwi akhiripun tunggal. Rasa niku namung siji, menungso siji lan sijine kabeh rasa niku padha universal. Yang membedakan karena kebengkok kalian nafsu papate ratu tetelune. Monggo kita nyelami malih kedalamanipun unen paweling ingkang berikutipun loro. Nah, loro menika tegesipun langit utawi bumi. Udu 22 bapa utawi ibu atosipun berpasang-pasangan. Situk gawan sing situk ya tetep kudu diterima amargi bener antara pasangan dan gawan. Jadi di dunia itu tidak ada yang hanya satu, pasti berpasangan atau gawan. Ono kakang kawah ya ono adi ari-ari. Ateges ono langit ono bumi. Jadi loro menika trepipun tese ya langit ya tese bumi, tese bapa tese ibu, tese kawah tese ari-ari tansah pulet pinuletan, tansah laku rasa kuwi mutlak bener. Dados laku rasa loro menika ateges laku rasa kan mutlak bener. Dadi ora oleh uwas wemelang menggunakan paweling karena apa? Loro iku inti dari kedalaman. Kalau kita selami maknanya itu ateges laku rasa iku laku bener wisan. Wis terbanget. Mutlak bener. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Telonono. Apa itu kalau kita resapi kedalaman makna unen telonono itu? Nah, telonono niku ateges tata laku menika gelar utawa golong menika kudu estu ditaati, harus kita taati. Artinya telu iku telonono. Temen maksudnya. Jadi semua tatanan, gulung maupun gelar itu harus kita taati. Kalau tidak, bubrah, rusak, ora suci. Itu maksud kedalaman dari unen telonono. Nah, berikutipun siji sekti, sanes sekti. Nah, menika aturipun sekti menika sek ing ati. Dadi ati lek wis pas, siji sekti iku ateges urip kuwi sekti, urip pas, urip ku trep, urip ku bener, maha bener. Wis ora bisa dibahas menawi maha benering urip. Jadi trep-trepik trepen temenan. Lah, siji kuwi kunci maksudipun. Dados siji sekti, siji niku kunci. Sekti ku seke ing ati. Lah kunci tu kumpul nunggal suci, yaiku urip dhewe, yaiku mana dhewe, yaiku Rama dhewe. Dados ingkang maha urip piyambak. Dadi ya wis trepe sekti temenan. Sek ing ati pas nggih ati temen, ora mungkin go owah gingsir. Utawi dawuhipun Rama, sekti menika saged katur lek wis sek utawi pas banjur mati. Ados apa? Sing salah-salah iku wis mati kabeh. Sing
ora bener-bener iku wis mati kabeh akhire lek ketemu sek niku kala wau ateges tentrem nemu tentrem rasa kuwi teliti ing telitine teliti dados wis mboten saged dikupas malih siji sekti menika artinipun urip kuwi sekti sek ing ati siji kuwi ateges kunci. Nah, sekti kalau wau sek menika pas banjur mati. Nah, segala sesuatu yang enggak pas wis mati. Ateges kabeh iku iso nuju tentrem, rasa kuwi teliti ning teliti. Nah, berikutipun loro dadi. Dadi menika atipun dat utawi kumpule siji. Yen ana siji rasa ketemu rasa njur kumpul dadi siji ateges dadi. Laku rasa kuwi kudu welas lan asih, kasih lan sayang supaya tetep ing dadi. Dadi kumpule siji ana siji, rasa ketemu rasa, urip ketemu urip. Pramila kita lenggah ing kasih sayang, lenggah welas asih, kita tetep lenggah, tetep balik suci. Lakune rasa kuwi tetep kudu welas asih, kasih sayang, suci. Iku wis trep ateges wis dadi. Wis sekti. Pramila para sutresna, untuk kita lanjutkan tembung yang berikutnya, telu pandita. Nah, telu pandita menika kedalaman maknanipun saged panjenengan selami inggih menika lakune rasa menika arep kumpul ateges wis mapan. Telu pandita menika gambaranipun kedalamanipun maknanipun lakune rasa wis arep mapan. Yen arep kumpul iku ateges wis mapan. Kenapa kok arep kumpul wis gelem kumpul? Lah manunggal suci, nunggal dumateng kesucian berarti wis gelem suci, gelem kumpul ateges wis mapan. Nah, lek wis gelem mapan apa meneh karek lenggah tok to. Ateges tata laku, tata gelar maupun gulung menika wahana welas asih utawa wahana kasih sayang utawa wahananipun pinuju suci. Nah, menika kedalamanipun maknahipun unen-unenipun paweling telu pandita. Lakune rasa arep kumpul ateges wis mapan. Utawi pan menika wis mapan. Dita menika artosipun sudah dadi tata gelang utawa tata gulung ateges sudah trep sucine, welase, asih lan kasih sayangi. Sehingga bisa nemu tembung berikutnya siji wahayu. Ateges kedalaman maknanipun siji wahayu menika urip kuwi pembuka, ya urip iku penutup, mila njur dadi ana. Dadi ana maksudipun ya ana rasa, ya rasa iku tegese suci. Ateges napa urip kuwi pembuka lan penutup, mila njur bisa dadi ana. Dan dadi ana iku anake rasa ingkang suci. Utawi welas lan asih ora kemomoran apa wae. Menika kedalamanipun makna siji wahayu. Lajeng loro grat rahina. Lah, loro grat rahina menika dawuhipun Rama ateges pletek. Pletek menika ana pletik. Lah pleteke rasa menika apa enggak bapa ning ibu, bapa ambek ibu nalika wonten ing ura-ura mustikaning rasa rangkul rinangkul datan padha uwalira lamun wis padha mijil apa ya rasane rasa jatine mijil dados wis uwal. Dados loro grat rahina menika ateges pleteke rasa bapa kelawan ibu. Nah, pleteke menika lakune rasa kuwi estu aktif. Lah aktive lakune rasa pasti mahanani. Kranten napa menika laku suci. Sehingga ketemune telu rejeki.
Lah menapa maksud kedalamanipun makna unen paweling telu rejeki menika? Lah, telu rejeki menika kedalaman maknahipun terkandung anane jabang bayi, ateges rasa wis tes. Mila tata laku kuwi sesuai kahanan ingkang ana. Dados anane jabang bayi, kita menika awale dadi jabang bayi. Soalit rasa wis tes. Rasa wis tes iku rasa wis jumbo wis manunggal. Pramila anane dadi jabang bayi, mila tata laku menika ateges tata laku gelar utawi golong menika pasti sesuai kahanan kang ana. Ateges tatane rasa golong lan gelar menika ateges mesti sesuai kahanan ingkang ana. Mila pemahamanipun menawi saged aturaken teknik paweling menika estune kudu timbule duduk saka pikiran apa meneh tatu tetelu angen-angen pancadriya dan budi pekerti, nanging kedahe kudu saka jero ati utawi muncule kudu saka rasa dhisik, rasa ngrasakno dhisik. Kados kok ingkang aturaken kala wau contonipun wekdal kok badhe dhateng Surabaya wis nggih perjalanan wis meh cidhek. Nah wis apa wis jalan ayani. Kok gak enak temenan ngono. Delok kahanan lho. Ya asale maneh delok to kahanan. Mari nggih rasa gak enak wah iki. Ruwet ngene apa gak gegiri sih gak bahayani lah. Timbangane kedodot kedawa-dawa nafsu, kuwatir mula minggir. Dilenggahaken rasanipun kelawan kunci lajeng singkir paweling banjur dimijilaken. Delala begitu berangkat nggak sampai 10 menit wis nglewati Polda lebih sadurung mlebu dateng menapa Bulog Dolok menika ana kecelakaan yang benar-benar gegirisi di depan kukuh itu yang kukuh aturkan sehingga kiri kanan itu ditabraki dari belakang. Alhamdulillah kukuh kok Gusti Ingkang Maha Suci maringi keselamatan. Nah, itu ateges apa? Paweling kita mulungnya dari rasa. Rasa masesa kahanan. Dados ateges unen telu rejeki kala wau ananing jabang bayi, ateges rasa wis tes, mila tata laku gelar lan gulung kuwi sesuai kahanan kang ana. Mila pemahamane teknik paweling menika estune timbule kudu saka jero ati utawi kudu saka krasa dhisik utawi rasa dhisik. Lajeng dos pundi teknik nindakaken paweling? Nah, paweling menika nindakaken ngagem sila nggih saged gawe ngadeg ya iso lek pas lagi nggih njaba. Jadi diwasesoni kahananipun kita berada di kondisi kayak apa. Tetapi kalau untuk laku trepipun memang harus lengga, kemudian driji limo-limo ditelungkupaken saling bertemu, diletakkan jempolnya tepat di depannya ulu hati, dados kayak menembah tapi di tangan telapak tangan di depan ulu hati. Nah, kemudian kita meresapkan unen paweling dengan rasa jati. Artinya apa? Rasa kita membaca, hati kita ikut mendengarkan dan ikut meresapkan dengan teliti. Jadi begitu kita selesai duduk, sikap rileks, tegak, lurus, kemudian kita niat paweling, baru tangan kita ditelangkupkan telapak kiri kanannya jadi satu, diletakkan di depan dodo utawi ulu hati, baru kita ngeresapkan unennya paweling dengan penuh cita rasa atau rasa jati. Jangan lupa ini diungelkan 3 kali dengan tenang. Banjur setelah ngungelkan selesai, kita diem utawi hening. Nah, setelah kita meneng menika kita ningaken, diweningaken, dibeningkan semua rasa jati kita bersihkan. Nah, maksimal 17 detik itu pasti atau 17 kedutan kita akan mendapatkan wasesonya atau jawaban rasanya. Nah, itu yang kita itu note.
Adapun jawaban itu banyak hal bisa langsung berbentuk suara. Tetapi untuk suara ini tolong diperhatikan. Kalau suaranya itu banyak kalimatnya, tembungnya, itu insya Allah dari nafsu. Yang benar itu nafsu, jawabannya itu wek sak penggel-penggel atau sak tembung-tembung. Iya. Enggak. Kena atau kena wae, paling banyak 2, itu yang benar itu. Kalau lebih dari 2 kata, insya Allah itu dari nafsu. Nah, itu patokannya. Tetapi kalau tidak bentuk suara langsung rasa, itu langsung moro-moro kita ngerti, itu moro-moro yakin, wis terus no, kayak ana sing ngongkon gitu, seperti itu. Itu jawabannya. Dan tidak akan salah, tidak akan belenjani, tidak akan jelomprongake. Begitu kita selesai matra paweling, kita mijilkan. Supaya apa? Petunjuknya kan lewat mijil. Kalau paweling itu mengajukannya, mengajukan pertanyaan, mengajukan pesan, mengajukan eling, mengajukan pangestu. Begitu selesai paweling baru kita mijilkan. Dengan unen-unen yang kita resapkan, sikapnya sama, hanya beda sikap mijil. Kalau mijil ini, yang tangan kiri mengkerik di pinggang sebelah kiri, jempolan kita nempel di tulang wekasan, tulang yang paling bawah, igo yang paling bawah, isinya goib yang paling bawah. Begitu sikap kita sudah rileks, kita niat untuk mijil nutuk no paweling, baru kita pejamkan mata, kita resapkan unennya paweling, unennya mijil. Asma kita sebut, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Nah, kalau ini berkaitan dengan rogo nira arsa nglajengaken perjalanan menika ingkang sampun diaturaken lewat paweling menika, nyuwun mure kaleksanan kanthi slamet. Kaleksanan kanthi slamet. Kaleksanan kanthi slamet, tentrem. Panjenengan tenggo barang 17 detik atau 17 kedutan. Dengan cara meneng dan wening. Meneng menengake sedaya kahanan, mening membeningkan semua rasa atau perasaan kita. Begitu setelah 17 menit pasti akan 17 detik kita akan mendapat jawaban itu. Kalau diwiwiti dengan paweling, mijil saja mesti dapat jawaban. Nah, karena pesan atau eling kita sudah kita sampaikan, pangestu sudah kita sampaikan, bahkan mijil sudah kita patrapkan, maka kita harus pas ing ati utawi sakti kala wau. Sek ing ati. Wis ora uwas semelang lagi apa yang sudah kita terima, jawaban tersebut harus kita yakini, kita tumindakkan dengan pas ing ati. Nah, kalau kita sudah biasakan untuk melakukan singkir, paweling, kemudian masesoni untuk masesoni mijil, maka kita akan semakin banyak menerima paseksen, dan banyaknya menerima paseksen ini akan menjadikan kedewasaan kita dalam berperilaku, terutama untuk bertotok gelar kepada yang lain. Kita akan lebih rendah hati, lebih positif thinking terhadap semua kahanan. Karena prinsipnya untuk kebenaran kawicaksanan yang sejati itu kita butuh panguwasa. Apa panguwasa? Kemampuan kita untuk menjadi pelaksana tak kasih dan sayang, welas asih terhadap apapun, siapapun, bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun, serta kahanan apapun. Itu kuncinya laku wahyu ponco gaib, terutama memindahkan paweling. Maka dari itu para sutresna, kesimpulan yang bisa kukuh sampaikan untuk episode mulai episode 11 sampai episode 14 ini adalah laku wahyu ponco gaib, mulai kunci, asma, paweling, singkir, serta mijil, semua itu merupakan alat komunikasi yang berupa wahyu gaib yang bisa kita jalankan sebagai putra. Putra ini tandanya adalah kita sudah memiliki asma gulung utawi asma lebet utawi nama roh kita. Sehingga kalau kita sudah
bisa memahami secara hakiki apa itu wahyu ponco gaib mulai kunci sampai singkir hingga mijil, maka kita bisa memberikan kesimpulan memahami sesuatu kehakikian kesejatiannya wahyu ponco gaib, yaitu yang satu kunci menika ateges wahyu ponco gaib ingkang paling utama. Fungsi dan gunanya kunci menika adalah untuk manembahing rasa. Jadi sembahnya rasa kepada Gusti ingkang Maha Suci hidup. Dan pengertian kunci ini secara hakikat merupakan kumpul nunggal suci. Artinya kita ngumpul semua suci untuk kita perilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kumpul itu artinya mendekat, nunggal itu artinya kita itu bersatu, menyatu, dan suci itu artinya bersih, murni, tidak kemomoran, tidak kecampuran apapun. Maka hakikatnya kunci adalah karena raga manusia itu kedunungan 4 anafsir yang menimbulkan nafsu papat utawi sedulur papat kita, maka kita harus bisa tetap ngilingi sarinya air atau unsur dari kunci ini. Yang paling utama dominannya sarinya air. Dalam tubuh kita lebih dari 50% cair ini akan mudah kemomoran nafsu papat atau sedulur papat kita, sehingga butuh dinunggalkan dengan suci, kesucian yang fitrah manusia yang berasal langsung dari Yang Maha Suci. Maka itu kita menggunakan kunci untuk laku manembah ing rasa dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Jadi fungsinya kunci itu untuk manembahing rasa kita kepada Gusti ingkang Maha Suci. Ini bukan laku syariat, ini sudah laku hakikat. Karena sudah babakan rasa. Maka karena kunci ini merupakan manembahing rasa, kita bisa juga menyebutnya kunci sebagai manembahing kawula marang Gusti. Bukan manunggaling kawula marang Gusti, nggih, manembahing kawula rasa kawula kita dumateng Gusti. Nah, pemahaman manembah menika artosipun kita membuat laku ketundukan, ketaatan, kepasrahan kita hanya kepada Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai kawula yang hanya memiliki 4 anasir. Anasir itu geret semua kepada kekotoran. Dan kita butuh dimanunggalkan dengan kesucian kefitrahan kita yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita butuh sarana gaib yang namanya kunci ini untuk manembahing rasa kita kepada Gusti ingkang Maha Suci. Jadi kalau kita patrap kunci, membaca kunci itu artinya kita nafsu papat kita, anasir papat kita, sedulur papat kita, supaya bisa mengenal hidup kita atau mengenal pancar kita selalu, kita harus tunduk kepada zat yang maha suci tersebut. Dengan cara manembah saking rasa kita, kawula kita, kawengku dening sipatipun Gusti. Sehingga yang muncul nanti sama seperti kuku kalau dilaku torekot, akhirnya puncak laku jati diri itu, unen yang paling pokoknya adalah sinebut sir eling sejatine urip, sir rasa sejatine ridhoning Allah. Mila kita bisa pinuju ya kuwi sejatine Allah, sejatine Gusti ingkang Maha Suci, sejatine Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dan disitulah tempat penjernihannya rasa dalam kembali fitrah sucinya. Maka dari itu laku wahyu ponco gaib, kita hanya patokan pada pasrah, menyerahkan total segalanya hanya kepada zat yang Maha Suci. Laku lega malila, laku sendika dawuh, laku pasrah ing ngarsane Gusti, titahe Gusti. Sehingga untuk tutup-tutup unen-unen tembung mangsa bodho menika ateges kita sampun masesane Tuhan yang Maha Kuasa itu mosok se mangsa bodho pasti maha sifatipun. Nah, ingkang nomor kali asma
merupakan sarana gaib yang kedua menika berasal dari kata as ingkang ateges asale dan mo ateges manunggal. Nah menika sabdanipun urip, inggih menika sabdanipun Rama, maha hidup, maha urip. Mila dadi menika asma menika ateges dados password pribadine manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi setiap manusia itu butuh password untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan sifatnya pribadi. Sama kalau kita berkomunikasi, sekarang kan sudah ada HP, alat-alat canggih. Kita tidak akan bisa masuk dalam suatu program kalau kita tidak mengetahui passwordnya. Seperti itulah fungsinya asma. Dan asma ini menjadi penentu yang benar-benar paling privacy untuk membuka koneksi langsung kita kepada Gusti ingkang Maha Suci. Menggunakan asma ini kita akan menghidupkan laku paweling, mijil, serta singkir. Tanpa punya asma kita tidak akan bisa laku singkir, tanpa asma kita tidak bisa laku paweling, tanpa asma kita tidak bisa laku mijil. Lah menika ingkang ateges sudah kita punya laku manunggal. Sehingga paweling, singkir, serta mijil ini syarat utamanya kita harus memiliki passwordnya utawi asma lebet, asma gulung, nama roh kita untuk berkoneksi langsung kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Para sutresna, monggo kita lajengaken. Yang ketiga adalah pemahaman tentang paweling yang sudah aku aturkan tadi. Paweling dan singkir itu sama-sama alat komunikasi. Kalau singkir itu alat komunikasi yang horizontal antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan sesama makhluk hidup. Jadi hajatnya untuk sesama manusia, permasalahan terhadap manusia, sesama manusia dan manusia dengan sesama makhluk hidup. Kalau paweling hajat kita adalah kahanan yang kita hadapi tidak hanya sesama manusia tetapi juga luas, makna yang luas semua kehidupan kita. Kita bisa melakukan dengan paweling tapi mengajukannya langsung kepada Tuhan yang Maha Esa, karena paweling merupakan komunikasi yang vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan paweling ini yang sesungguhnya kesejatiannya adalah kita untuk supaya laku eling, ingat bahwa kita ini posisinya hanya sebagai hamba atau makhluk, tidak punya daya apapun. Setelah kita nyadari itu, kita baru laku pamit. Artinya pamit itu lapor atau matur. Matur itu bisa berupa permohonan. Nah, setelah eling dan pamit, kita baru punya hak untuk nyuwun pangestu atau nyuwun restu, supaya apa yang kita hadapi ini bisa diberikan bantuan atau solusi oleh Gusti yang Maha Suci, Gusti yang Maha Kuasa dengan cara laku paweling tersebut. Adapun yang keempat yang sudah kita bahas kemarin, singkir, ini juga alat komunikasi gaib, hanya saja sifatnya horizontal antar sesama manusia atau antar sesama makhluknya Tuhan. Yang spesifikasi fungsinya sebetulnya ini alat untuk komunikasi, menyambungkan rasa sejati, memanunggalkan rasa sejati, welas asih, kasih sayang tresno kepada garwa atau suami dan istri dalam konteks hubungan sarasmi. Tetapi ini juga bisa kalau untuk hajat antar sesama makhluk hidup. Seperti yang Kuku sudah ulas dalam episode yang kemarin, sudah komplit dan sudah ada contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah kita laku mijil atau wahyu gaib yang kelima. Sarana yang kelima atau mijil ini sebetulnya esensinya berasal dari dua unsur tembung. Miji artinya apa? Wiji atau wiwitan atau bakal. Kemudian yang kedua pemahaman mijil atau mengeluarkan atau gelar atau bertindak tanduk. Jadi pengertian mijil ini jadi wiji yang asalnya kita ini dari beberapa unsur anasir-anasir itu tadi, supaya tidak tergelar sebagaimana nafsia seperti itu, dimijilkan, dikeluarkan dalam bentuk saringan rasa atau mijil. Jadi difilter dengan rasa,
baik itu melalui singkir maupun melalui pauling. Sehingga yang keluar nanti sudah filter kehendaknya, ridhonya Tuhan, atau karsanya hidup, atau yang maha hidup, atau yang maha kuasa, bukan dari nafsu kita. Apa daya kita? Nafsu itu tidak punya daya, malah njelomprongake. Dan manusia sendiri tidak punya kekuatan apapun. Dan dalam implementasinya, mijil ini adalah kita merengkuh ridhonya Tuhan atau kehendaknya Tuhan, izinnya Tuhan. Sehingga kita tidak akan mengetahui, bahkan tidak akan bisa menyadari kalau sir nur Allah atau sir atau cinta kita sedang merindunya hanya apa? Hanya kepada welas asihnya Gusti ingkang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, jadi kesimpulan yang paling pokok itu adalah bahwa hidup kita ini harus selalu bisa kembali pada fitrah suci kita. Sampai kita mati pun bahkan kita dituntut untuk bisa mengembalikannya secara fitrah suci sebagaimana awal kita diberikan hidup oleh Allah, oleh Tuhan. Itu tugas kita. Sehingga kalau kita tidak bisa mencapai kesucian kembali, kita tidak akan bisa menjadi kitab suci yang berjalan atau ada makna, kita tidak akan bisa berbudi bawa laksana. Para sutresna ingkang minulya, dados intinya untuk laku sejatian paweling, singkir, mijil, serta asma kita sudah paham. Nanti secara khusus yang belum kita bahas adalah laku mijil, kesejatiannya mijil. Moga yang kuku sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf gunge pangaksami apabila yang dalam penyampaian kuku ada sesuatu hal yang kurang berkenan, apalagi salah, tentu itu murni dari pribadi kuku yang naif dan hina ini. Dan apabila ada sesuatu yang bisa manfaat gunalan mahanani, tentu semua yang kuku sampaikan itu adalah langsung kuncoro saking Gusti ingkang Maha Suci saja yang bisa memberikan kemahananiannya. Maka dari itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, birida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggen malih dalam episode yang selanjutnya. Matur nuwun dan terima kasih.